Shalom jemaat terkasih, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Roh Kudus, mari tolong kami untuk bisa memahami apa yang akan kami baca dan renungkan. Bahkan Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan ini. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat terkasih, tema renungan kita adalah Injil yang lain. Beberapa waktu belakangan ini sedang viral di media sosial keraguan seseorang yang mengaku Kristen, tapi dia ragu mengenai keabsahan Alkitab dan keabsahan Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Jemaat terkasih, situasi semacam ini sudah diingatkan Yesus dan para rasulnya. Hal semacam ini bukan hal baru dan akan terus terjadi. Yesus mengingatkan kita dalam Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bahkan kita diminta untuk mewaspadai orang-orang yang mampu melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat. Sejak zaman gereja mula-mula, Injil telah dicoba untuk diselewengkan. Jemaat telah dibujuk untuk mempercayai Injil yang lain. Rasul Paulus mengingatkan dalam Galatia 1 ayat ke-6 sampai ke-8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi jangan terkejut berlebihan jika ada pemutarbalikan Injil ya jemaat. Terlebih lagi jika yang melakukannya itu tidak memiliki tanda, tidak memiliki karunia, atau paling tidak memiliki keahlian untuk membaca dan menafsirkan Alkitab dari bahasa asli. Abaikan. Anggap saja itu sensasi pansos. Dia hanya mau terkenal. Jika seseorang menafsirkan kisah Daud dengan mengatakan bahwa Tuhan memberi Daud banyak istri, coba minta dia tunjukkan ayat rujukannya. Logika sistematikanya tidak absah untuk dipakai meragukan Alkitab atau memunculkan dogma baru yang membolehkan orang Kristen misalnya mengikuti perilaku Daud untuk beristri lebih dari satu. Jika merujuk pada sikap kritis Yesus, kita harus sepenuhnya memahami bahwa Yesus tidak mengkritisi Taurat, tetapi mengkritisi perilaku para ahli Taurat dan pemuka agama yang menyalahgunakan Taurat. Camkan, tidak ada satu kata, bahkan satu tanda baca dalam Taurat yang diragukan oleh Yesus Kristus. Jemaat terkasih,
Sifat kritis kekristenan tidak tampil dalam wujud meragukan Alkitab. Tidak. Tetapi justru dalam kesadaran untuk memahami betapa luas, betapa dalam, betapa tinggi, dan betapa lebarnya hikmat yang terdapat di dalamnya. Yang kita kritisi adalah penafsiran atas Alkitab atau dogma yang bisa saja tidak tepat dan korup. Satu hal yang harus kita yakini, tanpa pertolongan Roh Kudus, tidak seorang pun dapat memahami betapa luas, dalam, tinggi, dan lebarnya hikmat Allah yang terdapat di dalam Alkitab. Paulus menyatakan dengan tegas bahwa sekalipun dia sendiri atau seorang malaikat dari sorga datang untuk menyampaikan Injil yang berbeda dari yang semula ia ajarkan, terkutuklah dia dan jangan mempercayainya. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah jemaat yang kritis.